Bagian 18. Ngelunjak. Kulihat Mas Angga pulang, tetapi kenapa ada Mama dan juga Gundiknya itu bersama, dan di sebelahnya ada... Astaga, jangan sampai kedatangan mereka karena ingin ikut tinggal bersama di sini. Maaf, Bu, saya sudah larang mereka masuk, tapi mereka tetap ngotot, ucap Pak Dedi tak enak. Aku mengisyaratkan tak apa-apa, dan ia boleh kembali kerja di pos jaga. Karena itu mereka merasa menang dan mengira aku senang akan kedatangan mereka. Aku melipatkan tangan di dada menelisik mereka satu persatu dengan tatapan penuh intimidasi. Mama tersenyum penuh arti sementara Mas Angga tertunduk. Begini Lid, maksud kedatangan Mama ke sini mau bilang kalau Mona akan tinggal di sini ikut Angga dan sekalian buat ngurusin Angga, ucap Mama yakin dan tersenyum. Ma, ngapain sih pakai izin segala rumah ini? Kan rumah Mas Angga juga. Bisik Mona pelan yang terdengar olehku. Terlihat Mama memberi isyarat pada Mona agar diam. Perempuan itu pun langsung mencebik. Aku masih diam mendengarkan ocehan mereka yang seperti dengungan nyamuk di telinga. Mengganggu. Begitulah. Gimana Lid, kamu setuju kan? Mama juga gak sampai hati melihat Angga seperti tidak keurus, ucap Mama menyinggungku. Namun akunya merasa biasa-biasa saja. Soal yang tadi pagi Mama gak marah dan ngerti. Kalau kamu gak bisa gak apa-apa, Mama mengerti, lanjut Mama dengan sangat percaya diri. Mama malah merasa kalau apa yang kulakukan tadi pagi salah dan beliau tidak marah. Benar-benar membuatku ingin tertawa dengan sikap Mama yang begitu percaya diri. Aku pikir ide Mama bagus juga. Aku juga sedang butuh seseorang buat bantu-bantu Bi Intan, jawabku santai. Mona langsung membulatkan matanya dan protes. Apa-apaan ini? Maksud Mbak aku jadi pembantu? Jangan mimpi ya Mbak, teriak Mona tidak terima. Iya, Lid, apa kamu gak kasihan? Mona sedang hamil anaknya. Angga, anak kamu juga. Lagian di rumah ini kan banyak kamar kosong, ucap Mama. Apa? Anak yang dikandung Mona anakku juga? Jangan mimpi. Tentu saja aku tidak akan sudi mengaku anak dan Gundik Mas Angga itu sebagai anakku. Ya sudah, kalau tidak mau jangan harap bisa tinggal di sini, tegasku. Sudah, terima saja, bisik Mas Angga ke Mona. Mas, apa-apaan sih? Bukan ngebela, malah setuju dengan ide konyol istri Mas, ucap Mona berang. Lagian ya, aku juga sama berhaknya sama Mbak Lydia tinggal di sini. Ini kan rumah Mas juga, ucap Mona dengan nada angkuh. Pokoknya aku gak mau kalau harus sampai ngerjain pekerjaan rumah. Suruh saja istri Mas itu. Kalau dia gak mau, Mas bisa kurangi uang bulanannya atau gak usah dikasih sama sekali. Dengan semangat 45 Mona berucap seakan Mas Anggalah yang mempunyai rumah dan segala harta benda yang ada. Perkataan demi perkataan yang keluar dari mulutnya membuatku benar-benar ingin tertawa. Lydia, Mama mohon kamu mau berbaik hati sama Mona. Bagaimanapun kalian ini sama-sama istrinya Angga, laki-laki yang sama-sama kalian cintai, ucap Mama lembut. Kali ini aku tidak lagi menahan tawaku pecah saat mendengar kesongongan mereka. Mereka begitu sangat percaya diri. Dengar baik-baik, di sini akulah tuan rumah dan kamu Mona. Asal kamu tahu, semua harta benda yang selama ini digunakan Mas Angga untuk ngasih ke kamu adalah milikku. Dan juga perhiasan yang melingkar leher Mama juga pemberian dariku, tegasku. Mona langsung terbelalak tidak percaya. Sementara Mama terlihat bermuka masam. Mungkin karena aku menyebut-nyebut pemberianku. Mas, katakan yang dikatakan perempuan itu bohong, ucap Mona sambil menggoyang lengan Mas Angga. Yang ditanya hanya tertunduk. Ma, itu semua bohong kan? Mona beralih bertanya ke Mama. Mama pun hanya diam. Sekarang kamu sudah tahu semua kan? Tanyaku. Jadi kalau kau tidak suka kau bisa pergi sekarang juga, tegasku. Kemudian Mona menyeringai licik sembari menatapku. Jangan senang dulu Mbak Lydia yang cantik, ucap Mona dengan pujian, diiringi ejekan. Mbak boleh berbangga dengan semua kekayaan Mbak, tapi ingatlah,
Dalam mengumpulkan harta benda yang sekarang Mbak nikmati juga ada campur tangan dan keringat Mas Angga. Jadi Mas Angga juga berhak atas apa yang telah diupayakan selama ini. Jangan serakah Mbak. Senyum Mona terkembang. Iya Lydia, apa yang dikatakan Mona benar. Kamu jangan serakah mentang-mentang harta benda ini adalah kepunyaanmu hingga melupakan jasa Angga. Tentu saja Angga ikut berjasa dalam mengumpulkan harta benda yang sekarang kalian nikmati, ucap Mama menimpali. Aku tersenyum kecut mendengar perkataan Mona dan Mama. Mereka sangat ingin aku menerima Mona di rumah ini tanpa syarat hingga menyebut-nyebut jasa Mas Angga dalam mengumpulkan harta selama kami menikah. Padahal yang ada lelaki itu lebih sering menghabiskan daripada mengumpulkan. Aku tidak peduli, yang mungkin memang harus kuakui kalau memang ada jasa Mas Angga. Ucapku sengaja menggantung kalimatnya, hingga membuat Mama dan Mona nampak tersenyum. Tapi tentu saja semua telah ia habiskan dengan hal-hal tidak penting termasuk dengan cara menikah lagi misalnya. Lanjutku membuat Mama dan Mona kali ini merengut. Ini adalah rumahku. Kalau kalian tidak suka dengan aturanku, silahkan pergi, tegasku. Sudahlah dek, kalau kamu mau tinggal sama Mas lebih baik kamu nurut aja, bujuk Mas Angga ke Mona dengan suara dipelankan. Tidak, sampai kapanpun aku tidak sudi kalau harus jadi babu di rumah istri Mas, tolak Mona dengan nada emosi. Tolong jangan bikin kegaduhan di rumah saya, ucapku memperingatkan, membuat Mona semakin emosi. Saya sibuk, sekarang kalian boleh pergi, usirku. Mama, kenapa Mama mengusir Tante Mona? Tiba-tiba Dimas datang. Ia memandang wajahku dengan penuh tanya. Mama, cepat Mona memotong kalimatku. Dimas sayang, sini nak, ajak Mona dengan suara dibuat selembut mungkin. Dimas pun mendekat tanpa bisa kucegah. Dimas senang gak kalau Tante Mona tinggal di sini? Tanya Mona dengan tersenyum manis sembari memegang kedua pundak Dimas. Senang Tante, jadi Dimas gak kesepian lagi karena ada teman, jawab Dimas polos. Dasar perempuan licik, bisa-bisanya dia menggunakan anak kecil. Tapi kayaknya Tante gak bisa tinggal di sini deh, ucap Mona dengan raut wajah pura-pura sedih. Kenapa Tante? Tante gak mau yang tinggal sama Dimas? Mona menggeleng. Bukan sayang, tapi mamanya Dimas kayaknya keberatan dan gak suka kalau Tante tinggal di sini, ucap Mona dengan wajah yang dibuat-buat sesedih mungkin. Sialan, bisa-bisanya dia memperalat anak kecil yang belum tahu apa-apa. Cukup, pekiku geram. Jangan peralat anak kecil yang tidak tahu apa-apa, ucapku menahan emosi. Ma, jangan usir Tante Mona, Ma. Tante Mona orang baik. Dimas mohon, Ma, biarkan Tante Mona tinggal di sini. Biar Dimas juga gak kesepian kalau Mama lagi kerja, rengek Dimas memohon. Astaga, perempuan itu benar-benar telah berhasil menarik perhatian Dimas. Apa yang harus kulakukan? Andai kamu tahu, nak, kalau Tante Mona sudah merusak hubungan Mama dan Papa, mengambil Papa dari Mama. Bagaimana aku harus menjelaskan pada anak sekecil ini? Tuhan, apa yang harus kulakukan?